diri. Nama saya Langlangit Arjuna Santoso, NIM 122490006. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang max and min. Uh, di sini kan ada numerik X. Ini digunakan untuk memasukkan nilai numerik pertama X. Kemudian yang kotak teks numerik Y, ini digunakan untuk memasukkan nilai numerik kedua yaitu Y. Kemudian yang ada di sebelah sini kotak teks max of X and Y. Ini untuk menampilkan nilai maksimum dari X dan Y. Kemudian yang ada di bawahnya itu kotak teks min of X and Y, itu untuk menampilkan nilai minimum dari X dan Y. Untuk cara kerjanya sendiri itu masukkan nilai numerik X dan Y ke dalam kotak yang disediakan. Kemudian klik max of n y untuk menemukan nilai maksimum dari X dan Y. Nilai maksimum akan ditampilkan di kotak text of max of n y. Kemudian klik min of X and Y untuk menemukan nilai minimum dari X dan Y. Nilai minimum akan ditampilkan di kotak text min of X and Y. Contohnya misalkan nih X adalah 132 dan nilai Y itu tuh ada 132 juga. Kemudian masukkan nilai 132 dalam kotak teks numerik yang X. Kemudian masukkan 132 ke dalam kotak teks numerik Y juga. Ini ya. Kemudian kita klik yang mark of X and Y. Kotak teks mark of X and Y akan menampilkan nilai 132. Jadi sama aja gitu. Menampilkan nilainya yaitu 132. Kemudian dari kesimpulan ini adalah program sederhana yang dapat membantu menemukan nilai maksimum dan minimum dari dua nilai numerik. Oke, cukup untuk yang bagian sebelah sini. Kemudian ada yang di bawahnya ini tentang menjelaskan string. String di sini ada string X dan string Y. String X ini string pertama yang akan dibandingkan. Misalkan ya dalam contoh string X adalah ABC. Nah, seperti itu. String kedua yang akan dibandingkan, contohnya misalnya string Y dan ABE. Panah ini menunjukkan arah perbandingan dimulai dari karakter pertama, string pertama di kedua string dan berlanjut ke karakter berikutnya. Kotak teks menampilkan hasil perbandingan untuk setiap karakter. Cara kerja dan fungsinya itu ada membandingkan dua string karakter demi karakter. Perbandingan yang dilakukan itu sederhana, yaitu ASCII dari setiap karakter. Misalkan ada dua contoh. Karakter pertama di kedua string adalah A. Nilai ASCII dari A sama di kedua string. Perbandingan berlanjut di karakter berikutnya. Karakter kedua itu string X adalah B. Nilai ASCII dari B adalah 98. Karakter kedua di string Y dan E lebih tinggi daripada B. String Y dianggap lebih besar
Perbandingan berhenti karena karakter nilai AS, ASC, II yang berbeda telah ditemukan. Untuk kesimpulannya itu mengembalikan string yang lebih besar berdasarkan nilai ASCII karakternya. Misalnya yang ya contohnya kayak string ABE lebih besar daripada string ABC gitu. Kemudian di bawahnya itu ada penjelasan tentang proses perbandingan PA4 ya. Karakter algoritma ini membandingkan kedua jalur karakter demi karakter. Nilai ASCII algoritma menggunakan nilai ASCII untuk menemukan karakter mana yang lebih tinggi. Karakter lebih tinggi dengan nilai ASCII lebih akan menentukan jalur mana yang lebih besar. Panjang jalur itu panjang jalur yang tidak dihitung dalam proses. Misalkan contohnya nih, misalkan jalur X adalah ABC dan jalur Y BCD. Maka karakter pertama di kedua jalur A dan B nilai ASCII B 66 lebih tinggi daripada A 65. Ini cuman 65. Jalur Y ini lebih besar daripada jalur X. Di karakter pertama, algoritmanya akan terus membandingkan karakter berikutnya yang B dan C. Nilai ASCII C itu ada 63 lebih tinggi daripada B yang nilainya 66. Jalurnya ini tetap lebih besar daripada jalur X di karakter keduanya karena jalurnya lebih besar di kedua karakter, maka jalur Y adalah jalur yang minimum. Untuk kesimpulannya tersendiri itu ada gambar menunjukkan kerja algoritma untuk menemukan jalur minimum antar dua jalur. Algoritma membandingkan kedua jalur karakter demi karakter berdasarkan nilai ASCII ini. Kemudian di sini ada ini ntar saya akan jelaskan di akhir ya. Kemudian ada input cluster. Input cluster ini dibagi-bagi sistemnya itu ada bagian yang menerima, sebenarnya ini bagian ini menerima gambar bunga sebagai masukan kayak preprocessing, gambar diubah ukuran dimonisasinya agar kompatibel dengan JST. Jaringan saraf tirus. JST memproses gambar dan menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas bunga. Klasifikasinya itu kelas bunga dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil klasifikasi. Outputnya itu hasil klasifikasi ditampilkan sebagai teks. Untuk kerjanya sistem ini dia ini gambar diubah gambar bunga ini dimasukkan ke dalam sistem, gambarnya diubah ukurannya dan dinormalisasi. JST memproses gambar dan menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas bunga gitu. Misalkan yang dimasukkan itu ada gambar bunga mawar gitu. JST akan memproses gambar dan menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas bunga. Probabilitasnya untuk kelas bunga mawar akan lebih tinggi daripada kelas bunga lainnya. Makanya itu sistem akan mengklasifikasikan gambar tersebut sebagai bunga mawar. Begitu untuk yang input cluster. Kemudian ada yang timestamp. Ini termasuk ke dalam diagram alir. Dua bilangan biner dimasukkan ke dalam satu algoritma. Perbandingan panjangnya itu algoritma membandingkan panjang kedua biner.
Kemudian algoritma menambahkan 0 ke bilangan biner yang lebih pendek sehingga kedua bilangan memiliki panjang yang sama. Penjumlahan bit yaitu algoritma menjumlahkan setiap bit dari kedua bilangan biner mulai dari bit paling kanan. Untuk pembawaan itu jika hasil penjumlahan 2 bit adalah 10, maka algoritmanya akan membawa 1 bit ke berikutnya. Untuk outputnya itu sendiri itu ada hasil penjumlahan ditampilkan sebagai bilangan biner. Untuk cara kerjanya itu dua bilangan biner dimasukkan ke dalam algoritma. Algoritma ini membandingkan panjang kedua bilangan biner. Algoritma menambahkan 0 ke bilangan biner yang lebih pendek sehingga kedua bilangan memiliki panjang yang sama. Algoritma ini menjumlahkan setiap bit dari kedua bilangan biner mulai dari bit paling kanan. Jika hasil penjumlahan 2 bit adalah seperti itu ya, jumlahannya misalkan 10, maka algoritmanya itu akan membawa satu ke bit berikutnya. Begitu. Nah, misalkan saya beri contoh aja ya. Misalkan dua bilangan biner yang ingin dijumlahkan adalah 1011 dan 1100. Algoritmanya akan menambahkan 10 ke bilangan biner 1011 sehingga menjadi 1010. Algoritma akan menjumlahkan setiap bit dari kedua bilangan biner mulai dari bit paling kanan. Hasil penjumlahannya adalah 1001. Untuk kesimpulan yang dari tim STEM ini, diagram alir untuk algoritma penjumlahan dua bilangan biner. Algoritma ini bekerja dengan menjumlahkan setiap bit dari kedua bilangan biner mulai dari bit paling kanan. Oke. Kemudian ini yang di bawah ada namanya array ya. Array ini dua bilangan biner dimasukkan ke dalam algoritma. Perulangannya itu algoritma melakukan perulangan untuk setiap bit dari bilangan pertama. Perkalian bit, algoritma mengendalikan bit dari bilangan pertama dengan setiap bit bilangan kedua. Untuk penjumlahan, algoritmanya itu menggeser hasil penjumlahan dari langkah 4 ke kiri 1 bit. Outputnya ini menghasilkan perkalian yang ditampilkan sebagai bilangan biner gitu. Untuk cara kerjanya itu langsung ke contohnya aja kali ya. Langsung saya berikan contohnya saja. Misalkan dua bilangan biner yang ingin dikalikan dari 1011 dan 1100. Algoritma akan melakukan perulangan untuk setiap bit dari bilangan 1011 yaitu 1, 0, 1 dan 1. Pada perulangan pertama, algoritma ini akan mengalihkan bit 1 dari 1011 dengan setiap bit dari 1100. Hasilnya adalah 0, 1, 0 dan 0. Algoritma ini akan menjumlahkan hasil perkalian tersebut, yaitu 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 tetap sama dengan 1. Algoritma akan menggeser hasil penjumlahan tersebut ke kiri 1 bit sehingga menjadi 1000 ya, 1000. Pada perulangan kedua ini algoritmanya akan mengalihkan bit 0 dari 1011 dengan setiap bit dari 1100. Hasilnya adalah 000 dan tetap 0.
Algoritmanya ini akan menjumlahkan hasil perkalian tersebut, yaitu misalkan kosong tambah kosong, tetap sama aja ya, sama dengan kosong. Algoritma akan menggeser hasil penjumlahan hmm, tersebut ke kiri 1 bit sehingga menjadi 0000. Algoritma akan melanjutkan perulangan untuk bit 1 dan 1 dari 1011. Sekiranya ya seperti itulah. Nah, untuk kesimpulannya itu, dari diagram ini menunjukkan bahwa aliran untuk algoritma perkalian dua bilangan biner. Algoritma yang ini bekerja dengan mengalihkan setiap bit dari bilangan pertama dengan setiap bit dari bilangan kedua dan kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ini ya. Sebenarnya ini kalau mau dicari juga ada ya langsung. Ini sebenarnya pertama itu bahasa Inggris, kemudian saya cari buat translatannya, jadi saya pindahkan ke bahasa Indonesia. Untuk mengetahui kegunaan dalam kotak ini apa, kita bisa diklik help, kemudian di sini akan muncul ini kegunaannya bagaimana aja gitu. Ini kan ada fungsi dari max and min-nya ya. Fungsinya saya akan jelaskan yang langsung aja yang saya udah ringkas sebentar. Jadi di sini nih membandingkan X dan Y mengembalikan nilai yang lebih besar pada terminal keluaran atas dan nilai yang lebih kecil daripada terminal keluaran bawah. Fungsi ini menerima nilai stempel waktu. Jika inputnya adalah nilai stempel waktu, fungsi akan mengembalikan waktu berikutnya di atas dan waktu sebelumnya di bawah. Ini juga kita bisa mengubahnya ya ke mode perbandingan fungsi ini. Panel generatornya menampilkan tipe data Dolphin untuk fungsi polymorphic. Detailnya itu bisa ini ya kayak gini. Untuk gambarnya yang lebih detail tuh kayak gini nih ya. Ini fungsinya. Untuk X dan Y itu tuh bertipe sama. Kemudian ada yang max dalam kurung X, Y itu adalah nilai yang lebih besar saat membandingkan array dalam mode bandingan elemen. Fungsi ini membandingkan elemen terkait di setiap array masukan dan mengembalikan elemen dengan nilai maksimum. Untuk yang bawahnya lagi min XY itu adalah nilai yang lebih kecil membandingkan array dalam mode berbandingan elemen. Fungsi ini membandingkan elemen terkait di setiap array masukan dalam mengembalikan elemen dengan nilai minimum. Cukup mungkin itu aja ya. Kemudian ada lagi ada ini nih, tab control. Ini nih untuk kayak mengontrol gitu, memungkinkan pengguna untuk mengatur elemen-elemen UI ke tab-tab terpisah, kemudian memudahkan navigasi, terus menghemat ruangan. Ini kan lebih kecil ini.
pembagian tugasnya juga bisa ini menggunakan tombol kontrol untuk membagi tugas dan fungsionalitas antar anggota tim yang berbeda dalam proyek review, misalkan gitu. Penyajian data, kemudian penggunaan sumber daya yang efisiensi. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam pengolahan sumber daya, memungkinkan Anda untuk menghindari tumpangan tindakan kontrol yang tidak perlu ditampilkan waktu-waktu yang tertentu. Kemudian mungkin cukup itu aja ya buat yang bagian diagramnya. Kemudian ada di sini saya akan menjelaskan numerik ini nih sebenarnya bisa sih kita translate ke bahasa Indonesia. Tadi udah saya cari tahu juga tentang numerik ini nih bertujuan untuk menemukan nilai numerik maksimum dan minimum dari dua nilai numerik yang diberikan. Dengan kata lain, fungsi ini membandingkan dua angka yang diberikan dalam mengembalikan nilai maksimum dari minimum di antara keduanya. Sebagai contohnya, jika kita memiliki dua angka 5 dan 8, fungsi max dan min akan mengembalikan 8 sebagai nilai maksimum dan 5 sebagai nilai minimum. Fungsinya ini berguna untuk melakukan perbandingan sederhana antara dua nilai numerik dan menentukan nilai yang lebih besar dan nilai yang lebih kecil di antara keduanya. Kemudian di sini ada string. Untuk string ini membandingkan dua string karakter demi karakter sampai menemukan karakter yang memiliki nilai numerik ASCII yang lebih tinggi. Oke, untuk ini tuh fungsinya ini berguna untuk menentukan string mana yang memiliki karakter pertama dengan nilai ASCII yang lebih tinggi tanpa memperhatikan panjang keseluruhan string, begitu untuk fungsinya. Kemudian di sini ada part ya. Part ini membandingkan dua jalur path karakter demi karakter sampai menemukan karakter yang memiliki nilai numerik ASCII yang lebih tinggi. Fungsinya sendiri sih untuk berguna untuk menentukan jalur mana yang memiliki karakter pertama dengan nilai ASCII yang lebih tinggi tanpa memperhatikan panjang keseluruhan jalur. Hampir mirip ya sama yang string. Kemudian ada cluster. Untuk cluster itu membandingkan elemen-elemen dalam dua kelompok data cluster satu persatu dan mengembalikan kelompok data yang berisi hasil perbandingan. Kemudian untuk hasilnya ini kelompok data yang memiliki struktur yang sama dengan kelompok data masukan, di mana setiap elemen mencerminkan hasil perbandingan elemen yang sesuai dalam kelompok data asli. Oke, kemudian ada tim stem. Ini bertujuan untuk menemukan waktu terkini dalam tanda kutip maksimum dan waktu terawal itu minimum dari dua nilai tipe stem lah. Fungsinya ini untuk berguna untuk konteks pengolahan waktu ya, untuk menentukan waktu yang paling baru dan paling awal dari dua peristiwa atau data yang berhubungan dengan timestamp. Kemudian ada array. Array ini memberikan elemen-elemen dalam dua larik satu persatu dan mengembalikan larik-larik yang berisi hasil perbandingan. Ukuran larik hasil akan sesuai dengan ukuran larik yang lebih kecil di antara dua larik masukan.
Larik hasil ini akan berisi hasil perbandingan untuk setiap elemen yang sesuai dari larik masukan. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan, eh, saya memohon maaf karena baru-baru juga searching, baru cari tahu tentang review yang bagian Max and Min ini. Cukup sih sekian. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.